Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya udah klik video ini. Oke, pernah gak sih salah satu dari kalian itu tahu apa sih itu urban legend? Atau mungkin yang sekarang kita kenal, urban legend itu merupakan suatu julukan untuk hantu yang dimana sudah kita tahu dan mendarah daging di suatu wilayah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata urban legend terdiri dari kata urban dan legenda. Dengan urban sendiri yang artinya berkenaan dengan kota atau bersifat kekotaan. Sedangkan legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa, sejarah, atau hidup tokoh cerita yang masih hidup. So itu tadi merupakan sedikit penjelasan tentang urban legend ya. Jadi hari ini cerita yang aku mau bawain adalah cerita urban legend asal Jepang teman-teman. Yang dimana kalian sendiri mungkin juga udah tahu ya, udah bisa nebak apa yang bakal aku ceritain ke kalian pada malam hari ini. Oke, daripada terus nebak ini dan itu, aku bakal langsung ceritain sekarang. Jadi Kuchisake Onna atau wanita bermulut sobek adalah sejenis siluman dalam mitologi dan urban legendnya Jepang. Ia berwujud wanita dengan mulut yang sobek. Dalam legenda urban Jepang, ia menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan-jalanan yang sepi. Perlu kita ketahui, Kuchisake Onna juga dianggap sebagai salah satu yokai. Untuk kamu yang belum tahu apa itu yokai, yokai merupakan makhluk gaib dalam cerita asli, atau mungkin dalam bahasa Indonesia dan Inggrisnya kita sering sebut itu sebagai hantu. Nah, setelah tahu ciri-ciri dari Kuchisake Onna, mungkin kalian juga mikir kan, gimana sih asal usulnya atau gimana asal mulanya Kuchisake Onna ini tuh bisa disebut sebagai Kuchisake Onna dan gimana bisa ada di Jepang gitu. So, aku bakal jelasin ke kalian dua sesi. Aku bakal jelasin ke kalian dalam dua versi ya, dua versi bukan dua sesi. Dua versi. Yang pertama bagaimana asal mulanya Kuchisake Onna menurut legenda kuno, dan aku bakal jelasin lagi bagaimana Kuchisake Onna dalam legenda urbannya. Dalam legenda kuno, Kuchisake Onna itu tadinya adalah seorang wanita muda yang hidup pada zaman Heian. Nah, zaman Heian sendiri merupakan salah satu zaman dalam pembagian periode sejarah Jepang yang berlangsung selama 390 tahun. Dimulai dari tahun 794 ketika Kaisar Kangmu memindahkan ibu kota ke Heian-kyo, sehingga dibentuknya pemerintahan Keishogunan Kamakura sekitar tahun 1185. Nah oke, aku lanjut ya. Jadi Kuchisake Onna ini merupakan seorang istri atau selir dari seorang samurai. Ia mempunyai wajah yang sangat cantik banget. Tapi sayangnya Kuchisake Onna itu sombong. Selain sombong ya, Kuchisake Onna itu ternyata juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Terus diam-diam tuh berencana kalau dia tuh mau meninggalkan suaminya. Oke, jadi seiring berjalannya waktu, suami Kuchisake Onna yang seorang samurai itu tadi tahu rencana dan ternyata tahu juga tuh kalau misalnya Kuchisake Onna itu sering berselingkuh di belakang dia. Aku juga nggak tahu banget dari mana dia bisa tahu, atau mungkin dia tuh taunya dari kuping ke kuping, mulut ke mulut orang, atau mungkin dia nyelidiki sendiri gimana Kuchisake Onna ini gitu kan. Jadi kan udah tahu nih Kuchisake Onna-nya tuh bakal ninggalin dia. Pada suatu hari gelap mata karena cemburu, suaminya menyerang Kuchisake Onna dan langsung menikamnya. Jadi pada saat si Kuchisake Onna itu lagi ditikam, gak lama Kuchisake Onna itu tuh sadar. Dia sadar kan, terus waktu bermelek nih sadar, dia diancam bakal dibunuh sama suaminya karena mau ninggalin suaminya. Terus gak lama kemudian suaminya tuh langsung merobek mulutnya Kuchisake Onna itu tadi dan menjadikannya sebuah senyuman yang lebar. Yang dimana kita tahu ya, senyuman yang lebar dari Kuchisake Onna itu dari kuping ke kuping. Bayangkan. Jadi cara suaminya membunuh Kuchisake Onna itu tadi dirobek dari kuping ke kuping selebar ini coy. Astagfirullahaladzim. Lama kemudian waktu udah dirobek mulut Kuchisake Onna itu tadi, suaminya tuh ngomong seperti ini. Dare ga anata o utsukushito omo deshoka? Yang artinya, siapa yang menganggap kamu cantik sekarang? Itu merupakan sebuah ucapan terakhir yang didengar Kuchisake Onna dari suaminya sebelum suaminya menggal kepalanya si Kuchisake Onna itu tadi. Oke, itu kan ceritanya istrinya tadi atau Kuchisake Onna itu tadi kan sudah meninggal ya. Gak lama kemudian ternyata suaminya itu ada rasa nyeselnya juga udah bunuh si istrinya itu tadi. Karena dihantui rasa bersalah, rasa menyesal juga, suaminya juga ikut menikam dirinya sendiri
Jadi dari cerita yang udah aku ceritain tadi, diyakini peristiwa itulah yang melatari munculnya penampakan dari sosok legendaris yang ada di Jepang, yaitu Kuchisake Onna dengan wujud wanita bermulut robek. Nah, aku juga dapat ya disebutkan dalam beberapa literasi, teror dari Kuchisake Onna ini tuh sudah terjadi sejak zaman Edo pada abad ke-17. Namun selama zaman Edo berlangsung, penampakan Kuchisake Onna itu dilibatkan dengan ulah dari kitsune. Untuk kamu yang belum tahu, kitsune merupakan siluman rebah. Jadi untuk kamu yang belum tahu, kitsune sendiri merupakan siluman rubah dari cerita legenda Jepang yang lebih kunonya lagi. Hingga pada tahun 1970-an sempat terjadi tuh kegegeran di prefektur Nagasaki tentang isu-isu Kuchisake Onna tersebut, yang dimana merebak kabar kalau anak-anak melihat sosok Kuchisake Onna pada saat mereka bermain. Bahkan saking gegernya pada zaman itu, sekolah-sekolah itu sampai nyampain ada laporan masuk kalau pada saat pulang sekolah, anak-anak itu disarankan untuk pulang berkelompok, atau bahkan ada yang dikawal gurunya sampai pulang ke rumah. Mungkin hal itu dibuat untuk menjaga keamanan anak-anak dari isu-isu Kuchisake Onna. Namun pada saat itu polisi khawatir, dikira polisi ini tuh bakal ada pembunuh yang lagi cari target dengan menyamar menjadi Kuchisake Onna. Karena kesimpulan dari polisi tersebut, kepolisian membuat patroli malam dan mengeluarkan peringatan lokal. Dan seiring berjalannya waktu, rumor tentang Kuchisake Onna pada saat itu juga sudah mereda ya, karena kepolisian membuat patroli malam itu tadi dan peringatan lokal. Nah, jadi sekarang aku bakal ceritain versi keduanya, yaitu versi legenda kunonya. Masa malah itu? Oke, jadi sekarang aku bakal lanjut ceritain ke kalian asal-usulnya Kuchisake Onna berdasarkan versi legenda urbannya ya. Dalam versi legenda urban, Kuchisake Onna itu merupakan seorang wanita yang gagal operasi. Konon katanya dokter yang lagi mengoperasi wanita tersebut menggunakan pomade yang menyengat, atau baunya itu nusuk banget di hidung gitu kan. Kita juga sering kan kalau apa tuh nyium gitu. Nah, jadi pada saat dioperasi, wanita tadi itu nggak tenang karena udah nyiumin bau rambut si dokter itu yang bau banget, nusuk banget di hidung dia kan. Jadi karena dia sibuk goyang sana goyang sini dan membuat si dokter itu secara tidak sengaja merobek mulutnya dari kuping kanan ke kuping kiri. Karena udah robek ya, aduh aku pun nggak bisa bayangin ya gimana sakitnya gitu loh. Tapi mungkin kalau operasi dibius lah ya. Kamu nanya? Iyalah, masa nggak dibius? Kayak mana sakitnya? Oke, karena kaget wanita tadi mulutnya mungkin udah robek, jadi histeris lah dia. Jadi histeris terus dia marah, karena marahnya itulah mungkin dia juga nggak terima ya mukanya jadi seperti itu. Di saat itu juga wanita itu langsung membunuh dokter yang lagi mengoperasi dia itu tadi. Jadi setelah dibunuh, wanita tadi kan keluar. Wanita itu keluar, secara belakangan ia dibunuh secara massal oleh penduduk kota dan menjadi hantu penasaran. Yaitu versi yang legenda urbannya. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa versi lain mengenai asal-usul Kuchisake Onna, cuman kurang populer aja. Yang pertama, asal-usul Kuchisake Onna ini ia merupakan korban kecelakaan lalu lintas yang wajahnya rusak. Yang kedua, ia merupakan seorang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga merobek mulutnya dengan benda tajam. Dan yang ketiga, seorang wanita korban pemerkosaan yang mulutnya dirobek oleh si pemerkosa tersebut, atau ia sendiri yang melakukannya setelah jadi gila karena udah diperkosa. Yang keempat, seorang wanita yang leluhurnya itu memperoleh uang kaya raya dari uang haram. Jadi mereka dapat uangnya itu dengan menyembah siluman guguk, sehingga anak cucunya itu dikutuk memiliki mulut yang robek, dan kalau mereka mati mereka akan jadi siluman. Oke, itu tadi merupakan penjelasan asal-usul dari Kuchisake Onna ya. Dan sekarang aku bakal kasih tau kalian gimana cara Kuchisake Onna ini mengganggu korbannya dan gimana cara kita tuh biar bisa lolos dari dia. Seperti yang udah aku ceritain tadi ya, asal-usul Kuchisake Onna. Jadi Kuchisake Onna ini tuh menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering bergentayangan di kota pada malam tiba. Apalagi ya kalau dimana tuh cuaca malam tuh lagi berkabut, di situ dia gentayangan. Kalau Kamu nanya? Kalau
Kuchisake Onna ini bertemu seseorang, terutama anak-anak dan mahasiswa ya. Kalau Kuchisake Onna itu bertemu mereka di jalan yang sepi, terus dia bakal nanya gini sama mereka, "Watashi kirei?" Yang artinya, apakah saya cantik? Dan kalau targetnya tadi jawab iya, Kuchisake itu bakal buka maskernya, terus dia bakal nanya lagi, "Onna koto demo?" Yang artinya, bahkan bila kayak gini, gitu. Namun, kalau si targetnya tadi atau korbannya tadi itu jawab tidak atau enggak, maka Kuchisake Onna itu akan langsung membunuh korbannya tadi menggunakan sabit, gunting, golok, atau senjata tajam lainnya. Pada saat itu juga. Tapi nih ya, kalau misalnya kan tadi dia udah nanya kan, bahkan seperti ini, kalau kitanya atau korbannya tadi jawab iya, Kuchisake Onna itu bakal seneng kan, merasa kayak dipuji, oh aku kayak gini masih cantik gitu, terus kita bakal dibebaskan. Tapi ada juga sumber lain yang aku baca, kalau kita pun tetap bilang kan, iya kamu tetap cantik gitu kan, si Kuchisake Onna itu tadi bakal ngikuti korbannya atau targetnya tadi itu sampai ke rumah. Terus waktu dari depan rumah, Kuchisake Onna itu bakal langsung bunuh korbannya tadi pas di depan pintu rumah si korban. Bila korbannya tadi seorang wanita, dia bakal membunuh wanita tersebut dan merobek mulutnya seperti mulutnya si Kuchisake Onna itu tadi. Tapi ini ya, kalau misalnya korbannya anak-anak, Kuchisake Onna bakal langsung makan anak-anak itu. Gak pakai bun-bun lagi, langsung dimakan. Terus kita bertanya-tanya kan gitu, kalau kayak gitu gimana kita bisa lolos? Oke, jadi aku juga dapet nih dari sumber yang aku baca cara kita lolos dari Kuchisake Onna. Jadi legenda urban yang populer pada tahun 1970-an mengatakan bahwa korban akan selamat kalau korban itu tuh menjawab biasa aja. Jadi kalau misalnya Kuchisake Onna tuh nanya, "Watashi kirei?" terus kita kalau bilang biasa aja, itu kita bakal selamat. Sementara versi tahun 2000-an mengatakan kalau si korban ini akan selamat kalau korban tersebut menjawab lumayan. Karena dijawab seperti itu tadi, dari situlah Kuchisake Onna tuh bingung. Terus dia mikir kan, apa ya yang harus aku lakuin? Jadi pada saat dia mikir, disitulah saatnya dimana korban itu bisa lari menjauh dari Kuchisake Onna tadi. Dan versi lain lagi mengatakan kalau si korban bisa kabur kalau misalnya korban itu nanyain balik apa yang dipertanyakan sama Kuchisake Onna. Jadi gini ya, Kuchisake Onna kan nanya kan, "Watashi kire?" gitu kan. Terus kita jawab, "Watashi mo kire?" Apakah saya juga cantik? Karena dari situ juga Kuchisake Onna tuh bingung dan pergi. Cara lain untuk lolos dari Kuchisake Onna adalah dengan menawarkannya sebuah permen kertas berwarna kuning tua, karena Kuchisake Onna ini tuh suka makan permen kertas warnanya kuning tua. Jika diterima oleh Kuchisake Onna tuh tadi, maka akan dimakan sama Kuchisake Onna. Namun lama kelamaan Kuchisake Onna tuh nggak bisa nikmati permen tersebut karena nginget penderitaan lamanya. Aku juga nggak ngerti ya hubungan dia nginget penderitaan lamanya sama yang udah aku ceritain asal usulnya tadi, mau dari legenda kuno ataupun legenda urban. Selain itu kita juga bisa mengucapkan kata pomade sebanyak 3 kali. Jadi pomade. Bahkan ada loh yang nyebutin kata pomade itu tadi sampai 6 kali. Kata pomade itu tadilah yang membuat Kuchisake Onna tadi takut dan kabur karena dia terus terbayang-bayang dan teringat-ingat sama dokter yang pernah mengoperasi dia itu tadi. Jadi korban juga bisa pakai pomade untuk mencegah si Kuchisake Onna ini untuk terus ngikutinya. Oke, mungkin video hari ini cukup sampai sini aja ya. Mungkin this is the end for me for today. So, kalau mungkin kalian ada tambahan lain atau ada yang kurang dari apa yang aku sampaikan, kalian bisa banget komen di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like-nya dan subscribe. Thanks for watching and enjoy your life guys. See you.